Shalom Bapak Ibu. Sekali bisa melayani Bapak Ibu bersama dengan istri dan anak saya. Terima kasih kesempatannya. Semua aman? Wih, mantap. Ya, saya suka bilang mantap. Terus ada yang bilang, Pak Julius, sekarang kita semua mantap. Apa itu? Ya, waktu saya kunjungan ke daerah, makan tabungan katanya. Mantap tuh makan tabungan, enggak lah. Walaupun kita makan tabungan, tapi anugerah Tuhan luar biasa. Terima kasih. Nah, hari ini kan saya diberi tema tentang melakukan misi dalam keluarga. Jadi saya berdoa dan saya bilang sama istri, hari ini gak usah pakai PPT, ya, kita dengarkan Roh Kudus, kemudian kita mengalir saja. Karena selatan ini unik, ya, alirannya panjang. Jadi waktu saya berdoa tadi, saya mulai dapat inspirasi bahwa Tuhan memang ingin kita melakukan misi, tapi melakukannya di dalam iman dan kasih. Ya, apa yang dimaksud melakukan dalam iman dan kasih? Coba lihat Efesus 3, 16 sampai 20. Ya, kita mesti melakukan misi itu dengan iman dan kasih. Efesus 3 ayat 16 sampai 20. Aku berdoa supaya ia, Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Saya merasa Tuhan ingin menguatkan dan meneguhkan Bapak Ibu. Banyak di antara Bapak Ibu yang lelah. Ya, pelayanan, kerja, bisnis, misi, tapi capek. Jadi hari ini pesan Tuhan yang pertama adalah Tuhan ingin menguatkan dan meneguhkan setiap Bapak Ibu di dalam roh dan batinmu. Bahwa ada kuasa Tuhan, segala sesuatu di dalam kendali dan hikmat Tuhan. Jangan khawatir dan jangan lelah, lakukan dengan iman dan kasih. Amin. Mari kita lihat saudara, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Nah, inilah ya pesan Tuhan yang pertama. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saudara, penting sekali, kadang-kadang saya percaya juga saudara alami, dalam melakukan misi, pelayanan, pekerjaan, lelah kadang-kadang, capek. Tapi Tuhan bilang, lakukan karena Roh Kudus akan menguatkan. Dasarnya dua, iman dan kasih. Kenapa? Iman saja tidak cukup, saudara. Tadi saya bicara di gereja kami yang di Grand Lake, Karangtengah. Semua beriman, tapi orang beriman itulah yang berantem, saudara. Dan kalau yang berantem, ada yang salah dan benar itu enak. Dua-duanya orang benar, dua-duanya orang benar dan berantem pusing. Saya orang benar, istri saya orang benar, kemudian beda pendapat. Pusing saudara, dan yang didebatin itu dua-duanya benar. Coba saudara alami, sepanjang 30 tahun saya jadi penatua, saya sudah lihat banyak orang benar berantem, dan kemudian dua-dua benar. Masalah di mana? Kasihnya kurang. Ya, dalam kasus gereja kami tadi itu, satu kelompok merasa mesti ngerintis. Yang satu kelompok merasa kita belum siap, mesti benarin dalam. Setelah saya dengar 2 bulan, dua-duanya benar. Yang ini udah siap, yang ini belum siap. Karena pandangannya beda-beda kan. Saya ngomong tadi, ya, jangan rintis. Karena dasarnya mesti ada kasih. Kalau belum sepakat itu namanya belum ada kasih. Kalau memang datang dari Tuhan, nanti bisa sepakat, baru kemudian jalan. Apa artinya kita rintis 5 tempat, tapi kalau hubungan rusak?
Dasarnya sama di keluarga juga gitu. Ya, saya dulu berantem sama istri saya, urusannya apa? Benar, dia benar. Apa yang benar? Dia mau rumah tuh rapi dan bersih. Jadi dia pel dengan sungguh-sungguh. Itu benar gak? Benar, bersih bagian dari iman katanya. Ya kan? Tapi saya dan anak-anak tersiksa setiap kali dia ngepel. Ya, pertanyaan saya satu hari saya duduk ya. Sebenarnya mama ngepel tuh buat apa sih? Bersihlah, sehat. Oke, ini cerita 20 tahun lalu kan. Tetapi kan buat kita kan iya, tapi kita tersiksa setiap kali mama ngepel. Ya mesti strap, tunggu kering dan sebagainya. Ya kan. Nah jadi sudah lama-lama dia paham, lama-lama saya juga ngalah sudah. Ini dua-duanya benar nih, kebenaran masing-masing. Dan dua-duanya beriman. Ini contoh kecil di rumah. Jangankan misi ke Papua kemana-mana, soal ngepel bisa cerai. Benar saudara. Ya dalam setahun ini saya banyak melihat orang percaya pisah gara-gara sepele. Ya. Yang terbaru 2 bulan lalu, belum ditangani udah cerai. Jadi salah paham, istrinya ini mau ulang tahun. Suaminya ini mau beri yang surprise, beri yang terbaik. Jadi sebelumnya mereka sudah debat, mesti kerja sungguh-sungguh, yes. Ya, istri gak suka kalau suaminya suka pulang ke rumah papanya. Papa si suami. Satu kali jam 10 telepon, pagi nih siang. Kamu di mana? Di rumah papa. Marah, sampai malam marah berkepanjangan. Tetapi kenapa di rumah papa dia sedang sediain hadiah, game karena gak mau beli. Dia ambil di rumah papanya, game dia mau kasih surprise ke istrinya. Pulang gak dibukain pintu terus si suami videoin, masuk story IG, pulang, begitu saya ke sini udah cerai. Itu orang Kristen saudara. Ya, dua-duanya benar. Si suami dengan sungguh-sungguh ingin bahagiakan istrinya. Si istri sungguh-sungguh mau suaminya kerja dengan rajin, dengan iman. Tapi jadi saudara renungkan, saya jadi renungkan Tuhan kasih ayat ini. Iman saja gak cukup. Daud tuh orang beriman, tapi anaknya bunuh-bunuhan. Gak beres keluarganya itu saudara. Jangan sampai maksudnya iman kita itu, kita sikat menghalalkan semuanya sampai kita terluka. Nuh tuh orang beriman, satu keluarga dia selamatkan keluarganya sendiri. Tapi menurut saya Nuh krisis kasih. Dari mana saya tahu? Saudara bayangkan seumur hidup ratusan tahun Nuh tuh khotbah tentang misi. Mau ada air bah, gini-gini. Tidak ada yang dengarkan, tidak ada yang bertobat. Untunglah 8 orang keluarganya itu karena gak enak saja mungkin naik saudara. Ya kan? Itu penginjilan misionaris gagal. Dia berikan seluruh hartanya, hidupnya ratusan tahun bikin batra. Yang selamat cuma binatang. Lalu kemudian saudara coba bayangkan waktu Tuhan tutup pintu, bukan Nuh yang tutup. Banjir mulai datang, kan orang-orang teriak tuh. Orang di seluruh dunia, ribuan orang mati di depan Nuh. Nuh histeris, stres dia. Dia mohon sama Tuhan, kasih naiklah, itu orang sudah bertobat. Tapi Tuhan tutup pintu, suruh kapalnya ngapung dan jalan. Sudah tahu, habis itu begitu air surut, selain kerjakan yang lain-lain, Nuh kerjanya apa? Mabuk, berhari-hari mabuk lagi. Ya. Sampai anaknya perkosa dia. Ya. Bayangin, saya lihat orang meninggal satu aja, saudara ingatnya berhari-hari. Nuh tuh lihat seluruh dunia, kayak tsunami gitu teriak, saudara. Trauma. Jadi sesungguhnya kita, jangan sampai kita misi, kita ini babak belur. Mesti diisi berakar di dalam iman, kemudian dasarnya kasih. Bilang sama sebelahnya, jangan terlalu stres. Itu pesan yang saya dapat selama duduk menyembah tadi. Ini tidak ada di PPT karena saya gak buat saudara. Ya kan? Jadi iman,
sama kasih itu mesti jalan bareng-bareng. Saya tahu dan Tuhan tahu Jemaat Selatan ini potensinya besar. Tuhan ingin kerjakan banyak hal lewat Bapak Ibu. Jadi pelihara iman dan kasih dalam Kristus. Hubungan, kebersamaan jauh lebih penting daripada pengetahuan. Suruh lihat tadi ayatnya melampaui segala pengetahuan kasih itu. Gak bisa dianalisa. Contoh misalnya, saya dinasehati waktu anak saya yang pertama mau pulang Jambi. Pak Julius, anak Bapak itu kan pintar S2, kerja di kontraktor migas, gajinya bisa 3 digit, potensi luar biasa, kenapa disuruh ke desa jadi pendeta? Pikirlah Pak sebentar, oh ya saya sudah pikir 2 bentar. Masalahnya juga bukan saya yang mau saja, anaknya sendiri mau sudah. Jadi secara pengetahuan kan kalau anak saya pintar, kemudian karirnya bagus, bosnya bilang sama saya, ajak saya makan di Kuningan. Pak, nanti kan bisa bangun 5 gereja tiap tahun. Kenapa mesti si induknya yang dikorbankan? Anak Bapak ini kan berlian, tinggal saya asah. Nanti kita jadi perpanjangan tangan, bla bla bla. Jadi secara pengetahuan masuk akal saudara. Ya kan? Tapi kembali kalau dia mengasihi jiwa-jiwa, dia mengasihi Tuhan, dan mereka suami istri bersepakat pulang, ya itu sudahlah. Karena keberhasilan dan target tiap-tiap orang beda. Daud berhasil pada zamannya, Nuh juga berhasil walaupun cuma 8 orang. Cuman di balik keberhasilan ya Daud legowo, Nuh gak lepas menurut aku. Gitu. Jadi kita sendiri jangan ukur keberhasilan kita dengan angka-angka, dengan jumlah. Kerjakan saja apa yang Tuhan percayakan. Selebihnya izinkan Tuhan multiplikasikan hidup kita. Ini pesan yang penting supaya jangan sampai di dalam bermisi kita semua terluka. Yang faham katakan amin. Ya, jadi ini bukan target saudara, tapi ini memang Tuhan taruhkan begitu saja di hati saya. Ya. Saya sudah catat ini sebab bukan tadi di sini, di rumah, tapi saya belum paham, terus saya baca terus, sampai jam 2 kurang saya bilang sama Yuli, ini agak aneh pesannya saya gak paham, tapi saya sudah putuskan akan khotbahkan ini. Ya. Yuli bilang, stres aku dengerin kamu, ya kan? Sampai mimpi-mimpi tadi malam siapkan ini, saudara. Serius, oh ya ini. Karena iman saja ternyata gak cukup, saudara. Kenapa Alkitab bilang kasih itu penting? Kenyataannya banyak raksasa iman termasuk Smith Wigglesworth, siapa, hancur. Ada yang cerai 3 kali, saudara. Kacau sekali. Jadi saya lebih memilih dan saya ajak Bapak Ibu Saudara maintain hidup kita antara iman dan kasih. Ya. Kalau itu sudah pesan Tuhan, ya kayak anak saya tadi, udah kerjakanlah. Jangan terlalu banyak dengar yang lain-lain. Jangan menyesal juga, jangan banyak analisa juga. Sebenarnya salah benar di dunia ini relatif. Ada orang bilang dia benar, yang sini benar, tapi dua-duanya mungkin kurang benar di hadapan Allah. Sama dengan orang buta meluk gajah kan. Benar gajah itu mirip pipa paralon. Yang satu gajah itu seperti tembok. Ya kan? Gajah itu ya mirip tali. Ya tergantung sudah di mana posisinya. Malaikat bilang, dasar orang buta gak paham. Jadi kita kadang-kadang debatnya sampai bersemangat, berapi-api. Menurut teologi Pantekosta klasik, satu lagi enggak. Ampunilah mereka. Kita damai-damai aja. Yang penting kita kerjakan dengan iman, langkah demi langkah. Apakah ini lebih ringan, saudara? Satu contoh terakhir, saya alami. Jadi 1 tahun lalu kan kita lagi proyek pembangunan
sekolah tunas pelita bangsa tuh yang di Jambi, ya. Atas kemurahan hambanya Pak Dar kasih kita pinjam nama, ada tunas bangsanya. Jadi karena muridnya banyak, kita bangun 3 lantai gedung baru yang SD. Terus tek, kan 2 kelas, 3 kelas, pelan-pelan kita sistemnya. Nah, saya ngajukan ke kas bersama di Sumatera, kas kami, katakanlah 0,5 miliar untuk penyelesaian lantai 1 supaya murid-murid bisa belajar. 3 lokal saja, 3 kelas ruangan. Tidak disetujui oleh bagian keuangan dengan alasan budgeting dan sebagainya. Ya sudahlah, gak apa-apa. Kalau dari Tuhan, Tuhan atur. Saya ngomong ke sekolah, bisa gak? Bisa Pak. Gimana caranya? Perpustakaan dikecilin, ruang guru dikecilin, bisa 2 kelas. Oke terus, nah tahun ini kemarin saya ngomong lagi, disetujui saudara, kemudian dikerjakan. Ya kan? Jadi saya bilang sama teman-teman penatua di Jambi, tidak apa-apa kita beda pendapat, tapi kita saling hargai, ya udah gitu. Dasarnya kan semua kita beriman, tapi ada kasihnya. Nah itu yang paling penting dalam keluarga, suami istri khususnya. Cara ukurnya gimana? Perhatikan dalam sebulan, berapa kali tensi, nada, intonasimu tinggi bicara kepada pasangan. Seharusnya kalau kita bisa kelola, tidak ada hal yang membuat kita meledak-meledak kok. 5 tahun ini saya sama Yuli happy sekali belajar, saudara. Kami mengelola. Perbedaan masih ada, tapi saudaraku, cara menyelesaikannya beda. Jaga hati, jaga intonasi, ya, tidak ada yang dipertahankan. Ini penting, saudara. Nanti kalau ada waktu, istri saya bisa ngobrol dikit tentang itu. Kita masuk ke poin kedua, ada ayat pengantar yang direkomendasikan, itu di Mazmur ya kalau nggak salah, ya. Kali ada kasih saya, Mazmur 96 ayat 2 sampai 4. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakan kemuliaannya dari bangsa-bangsa, perbuatan-perbuatannya ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Yang pertama, kerjakan dengan iman dan kasih. Yang kedua, saudara, kabarkan keselamatan. Nah, ini mesti jadi tujuan, ini mesti dihidupi dalam keluarga. Ya, dasarnya iman dan kasih, tapi mengabarkan keselamatan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, itu mesti jadiin visi dalam keluarga. Tujuan kita berkeluarga bukan kaya, bukan pencapaian 10 ruko dan sebagainya, itu boleh saja targetnya, tapi keluarga kita ada menceritakan keselamatan yang datang dari Tuhan. Itu dihidupi. Saya kemarin, saudara lucu, habis ACC dana dari kas bersama kami kan, saya ajak anak saya, karena dia yang sekarang running di sekolah Jambi, kemudian adik kandung saya, dia yang bantuin bangun, lalu ada pengurus, ya, rapat. Saya gak ditanyain apa-apa, hampir 2 jam. Mereka yang diskusi, akhirnya saya foto-foto. Terus saya pulang bilang sama Yuli, happy kali ini saya ke pembangunan, ya, jadi juru foto. Dia senyum, ya artinya saya sudah berhasil jadi akong. Sudah tahu? Jadi opung, jadi kakek. Ya. Mereka teknisnya sudah tahu semua, mereka cuma butuh duit. Jadi, oh ya. Terus satu lagi yang saya foto-foto adalah cucu saya, saudara. Ya. Saya bilang sama Yuli, lucu ya, 25 tahun lalu saya gendong Gideon, Samuel ke desa, kemana-mana. Sampai hari ini ada 300 hamba Tuhan di seluruh Sumatera dan Indonesia. Hari ini Gideon
sama istrinya, sama anaknya ke desa-desa, saudara, lucu sekali. Maksudnya tidak disuruh-suruh, tapi kita hidupi, kita tahu, kemudian kita ceritakan, anak kita tangkap, saudara. Jadi bukan di hotbain gitu, enggak. Misalnya aplikasinya cucu kita, dari lahir saya sudah doain kamu jadi hamba Tuhan. Kemudian ngerti gak ngerti setahun Tuhan Yesus baik. Karis kamu mesti tahu Yesus itu Tuhan, dia nggak ngok, ya kan saudara. Terus Gideon waktu SD, waktu TK saya ajak ke hutan, misi, terus dia kena gigit pacet kan, berdarah. Nah saya bilang, caranya kamu kasih tembakau, kasih gini, terus banyak nyamuk kan, Dion, kamu tahu gak papa kenapa mau ini? Gak tahu. Karena di sini banyak orang yang belum kenal Kristus, karena mereka butuh Tuhan. Itu tiap ada kesempatan, tiap hari, tiap minggu, ditanam dalam roh dan jiwanya. Mau uang segede apa, masa depan seperti apa, dia gak bisa lari dari roh Tuhan dalam hidupnya. Saya yakin sekali. Ya, saudara, kemudian Samuel nih, dia kan temenin kami pelayanan. Tahun lalu, atau lebih tepatnya awal tahun lalu atau akhir tahun lalu gak ngerti, saya diajak makan sama calon dia punya orang tua. Terus Samuel gak ikut. Ya. Terus ngobrol-ngobrol, saya ceritain bahwa anak saya Sam tuh kuliah S2-nya belum selesai, gini-gini. Habis sudah selesai semuanya, pacarnya Sam chat aku, izin ngopi di lobi hotel. Terus dia tanya, Samuel ini kan anak kandungnya Susu. Oh ya, sorry maaf izin. Kenapa Susu gak ngomong Samuel tuh baik gini-gini? Aku bilang, nah, Susu itu cerita apa adanya. Jangan sampai kalian beli kucing dalam karung. Ya kan? Semua baik, semua hebat, ternyata gak hebat. Jadi papa mama kalau tanya, ya papa mama cerita tentang kamu, Susu juga cerita. Supaya kita kan sama-sama happy. Biasanya kan orang bilang hebat ini, iya. Susu PDAB sama anak Susu. Kalau dari Yesus pasti kalian jadi. Kalau gak dari Yesus diapain pun gak jadi, titik. Wah, Susu paham oke ya kan? Mau dipoles-poles, disales seperti apa? Mending kita jujur apa adanya, ya kan? Kalau dari Tuhan ya kalian jalanlah, kalau gak sudahlah. Gitu saudara. Jadi ya dalam keluarga hidupi aja kebenarannya. Senada kata dengan perbuatan. Pasti anak cucu kita akan tiru hidup kita. Jangan khawatir, mulai dari hari ini. Ya. Jadikan tujuan hidup kita, anak-anak bisa lihat, cucu kita bisa lihat. Coba lihat foto-foto cucu saya yang poin pertama, yang gelombang pertama. Ya, ini hasil foto-foto akongnya, saudara. Wih, jadi dia lihat papa mamanya doa. Kok lama bener, lama-lama dia ngintip kapan amennya saudara. Tapi lucu ya, tidak disuruh-suruh, dia ngikut doa. Tapi mulai dari awal, nah tuh lihat saudara. Terus ini kita kunjungan ke Kuala Tungkal, ya, Tanjung Jabung Timur, daerah pesisir. Terus nah ini juga daerah Pasang Surut, kita ada rintis gereja di situ, terus tuh lihat cucung saya, ya kan? Ini saya lagi doain keluarga pendeta yang konseling, terus saya ajak makan di belakang rumah kami. Gak sadar si Karis ikut, papi maminya gak ada, tapi dia ikut di samping saya gitu, ikut doa dia, gak disuruh-suruh saudara. Terus bukan ini belum. Nah ini si Karis, dia kunjungan ke desa Air Hitam sama papi maminya. Dia dijadiin mainan karena putih sendiri. Ya kan, kok putih, kok rambutnya gak ada. Terus
Nah dia happy sudah. Terus, nah ini yang saya bilang, mereka sedang mau tutup atap. Saya akhirnya karena gak diajak ngomong ya saya foto-foto sajalah. Terus ini si Karis ya jadi tontonan di mana-mana. Tapi anak mantu saya itu keliling di desa-desa. Terus bukan ini lagi. Bukan. Enggak. Beda. Ini partai kedua ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, hidupi sebagai visi. Kok kita hidupi itu nurun gaya hidup kita. Jangan khawatir kita tidak bermisi. Yang penting tujuannya benar, ya di keluarga itu akan benar. Saya happy. Terus Gideon bilang, si Karis kena gigit nyamuk, bentol-bentol dan sebagainya. Saudara ini, secara pengetahuan, mestinya anak kecil itu steril, hidup pada lingkungan yang bagus, sebangsa setanah air, edukasinya bagus. Logika saya jalan, ini mestinya anaknya dikasih ke sekolah terbaik, dipindahkanlah jangan di situ. Itu lingkungan aku gak suka, apalagi buat cucu aku. Ya. Sorry, gak level. Tapi Tuhan taruh kami dan keluarga mutar-mutar di situ. Sampai ribuan orang dibaptis, sampai ratusan gereja didirikan. Dan berbuah lebat. Terus kemudian diskusi, istri saya bilang, kalau Gideon banyak duit, dia kirim aja jadi donatur. Kenapa mesti ke desa? Cocok, masuk akal. Ya kan? Tapi kemudian doa saya sama Tuhan, Tuhan bilang ya uang banyak, uang aku bisa pakai banyak orang, tapi aku butuh orang yang gantiin, terusin kamu, bikin strategi, aturin, rancangin, ini semua. 1 bulan itu miliaran pengeluarannya, ya. Kalau 300 hamba Tuhan, 100 yang full time, 1 bulan 2 juta saja. Belum yang lain-lain itu pengeluarannya banyak sekali saudara. Pembangunan gedung, nah itu tiap hari kita doa Tuhan ini gimana, nanti Tuhan ngomong kamu telepon si ini dan sebagainya. Maksud saya dalam bisnis Bapak Ibu, keluarga juga gitu. Kita butuh bayar listrik, butuh bisnis, butuh pengembangan. Asal visi kita jelas, Tuhan akan cukupkan, jangan khawatir. Makan, minum, pakai Tuhan cukupkan. Cuman caranya pakai cara Tuhan. Bukan cara kita. Dalam hal anak saya maunya dia jadi donatur. Tapi Tuhan maunya dia jadi pelaksana. Tiap orang beda-beda panggilannya. Ya, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau, ya Tuhan ngomong sama dia. Dan ternyata dia mau, terus mantu saya lagi mau. Padahal mereka dua-duanya punya kerjaan di Jakarta. Rumahnya disewakan sekarang sama temannya yang di Jakarta. Mereka pulang sudah 1 tahun dan buahnya bagus saudara. Ya. Jadi pesan yang kedua adalah jadikan amanat agung itu visi. Lihat evaluasi hidup kita, ini tujuannya jiwa-jiwa bukan. Kemarin malam saya komsel di Semanan, terus ada satu jemaat tanya, Pak ini nanti anak saya mau kuliah piano klasik, ini bisnis ini. Tanya saya bilang, tanya Tuhan, kuliah video klasik itu ada kaitan nggak sama jiwa-jiwa? Apa koneksinya? Kalau nggak ada, arahkan anak kita. Supaya tujuan hidupnya itu memang keamanan agung. Kalau dia hobi piano, mintalah uang banyak supaya dia bisa main piano klasik. Tapi jangan kuliah itu jadiin tujuan hidup. Terus saya kasih nasihat ke teman-teman komsel. Minta uang yang banyak sama Tuhan, tapi waktunya itu lebih dikit supaya kalian semua bisa rintis gereja. Emang boleh Pak doa begitu? Menurut saya boleh.
dan cukup berhasil di dalam pengalaman grup kita. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, asal kita jadiin itu tujuan dan kita happy dengan iman dan kasih, Tuhan akan multiplikasikan. Tidak berat dan taraf hidupnya jauh lebih baik dari waktu kita tidak full time. Saya merasa, misalnya saya dulu bos, saya punya kapal saudara, Indonesia, Singapura. 1 yang gedean, 5 yang lebih kecil di pulau-pulau. Jadi keluarnya itu, waktu itu zaman Pak Harto, atas nama KUD, bawa udang kering lah, ikan lah, cumi lah. Masuknya itu nyeludup. Uangnya banyak sekali. Ya, tapi gak bisa tidur nyenyak. Tiap malam takut sama bea cukai, angkatan laut, takut ini, takut itu, ya kan saudara. Kapal jalan, hati kita ikut jalan. Nah, terus makannya Indomie terus. Karena saya gak mau jauh-jauh dari monitor, ya HT ini semua. Pasang kuda-kuda kalau kapal sudah jalan. Ya. Sekarang jadi hamba Tuhan, tabungan dikit. Tapi tidurnya nyenyak. Kemudian bentar-bentar Singapura, bentar-bentar ke Jepang, nanti ke Australia. Ya, terus ke sini lihat, ada AC, oke, saudara. Waktu bisnis dulu meetingnya di Jurong. Meetingnya tiap hari office saya di Jurong, saudara. Memang tiap hari transfer masuk paling kecil 50 juta. Tapi akhirnya jantung sumbat, banyak persoalan. Jadi kualitas hidup saya ya, jauh lebih baik sejak saya layani Tuhan. Saya tanya anak saya, iya juga. Ya juga dia bilang, dulu kalau CEO-nya belum pulang, kita gak pulang. Ya kan? Kalau sekarang jadi hamba Tuhan, keluar masuk desa dikasih ayam terus, happy. Jadi saya mau teguhkan, kuatkan Bapak Ibu, layani Tuhan. Gak bakalan ketinggalan. Gak bakalan. Kualitas hidup dan sebagainya, tidak bakalan. Tapi gak harus full time semua, gak. Maksud saya jadikan amanat agung itu tujuan hidup. Misi tidak harus ke desa-desa, di kota, di mana-mana banyak saudara. Nah yang ketiga, alami kasih dan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Kita sendiri mesti alami. Jangan khawatir, mujizat pasti ada. Kira-kira 6-7 tahun lalu, ada satu asisten rumah tangga dari anak rohani saya. Anak rohani saya ini Dedi dan Leoni. Jadi dia ada asisten rumah tangga mau pulang kampung karena orang tua sakit, orang NTT. Jadi kan dia lihat si Dedi sama Oni ini rintis gereja. Mereka bengkel motor. Tapi saya bilang bengkel motor tetap bengkel, tapi rintis. Rintis kali rintis, saudara dalam 5 tahun dia baptis 450 orang. Rekodnya jauh melebihi pendeta-pendeta sekota itu. Padahal dia belum pendeta. Kenapa saudara? Ya karena amanat agung kan. Jadi si asisten rumah tangga namanya Mary, dia lihat bosnya. Terus waktu mau pulang, kebetulan saya ke sana sama Yuli. Terus dia tanya, Bapak bagaimana nanti saya pulang? Rintis gereja saya bilang. Gak bisa, saya gak sekolah, gak lulus SD. Gini Mer, kamu lihat apa yang situ butuh, nanti Yesus pakai kamu. Entah iya entah tidak saudara. Ratusan orang yang saya ketemu pesannya sama kan. Lama-lama si Oni telepon Leoni, si Mary bilang di situ, di desa dia itu banyak anak yang gak bisa sekolah karena gak ada sekolah. Dan tidak masuk kendaraan. Pakai Gojek bisa masuk, saya gak tahu di mana. Gak ada sinyal juga di NTT itu, yang di dalam. Terus gimana? Intinya aja jangan panjang sekali. Intinya dia mau buka kursus untuk anak-anak kampung sekolah. Oke, apa yang dia butuhkan? 1 juta sebulan
supaya dia bisa ada partner 2 orang. Kan dia gak sekolah, tapi ABC masih bisa tuh kok, oke, jadikan. Setahun berlalu saudara, jadi PAUD, kita akomodir izinnya. Tahun kedua saudara dikasih tanah sama kepala desa karena anak-anak yang sekolah di situ jadi baik-baik. Tahun ketiga pendeta kita Timotius Gulo dari sini saya minta kunjungin. Terus si tim pulang lapor, kok di situ miskin, orang susah makan. Terus saya kasih setiap anak PAUD kita satu induk ayam, 50.000 kok. Oke, terus tahun depannya anak ayam sudah banyak, tahun depannya jadi kambing, tahun depannya jadi sapi. Kemarin saudara tahun ke-7 banyak anak PAUD kita yang SMP sudah punya sapi. Dan kemudian berita baiknya adalah pemerintah kita sudah adopsi 5 PAUD, 4 apa 5. Pemerintah minta 1 yang paling baik dijadiin PAUD teladan, tapi memang atas nama pemerintah. Jadi gimana tim? Saya kasihlah daripada kita juga gak kuat, ya kita kembangkan terus, pemerintah mau ambil kasihlah, ini bukan soal nama, yang penting masyarakat sejahtera. Jadi desa sana, desa sini, sampai ada anggota dewan yang cari kita. Karena saking baiknya PAUD kita itu. Nah sudah mulai dari 1 orang asisten rumah tangga di keluarga daripada Dedi dan Oni, kemudian dia lihat pola 2 tahun, dia pergi ke NTT, dia kerjain gulung, ya sampai akhirnya saudara jadi bagus. Kenapa saya cerita ini? Karena kemarin gempa kan NTT kan. Jadi saya cek langsung, Mer kamu oke Pak, oke Bapak, semua baik. Ya saya gak bisa niru dia ngomong, tapi saya happy lah saudara. Ya kan? Terus dia kasih tahu puji Tuhan semua baik. Saya cek ada ratusan anak yang sudah sekolah. Sudah. Nah itu tadi foto-fotonya. Ya. Nah ini entah si Yusuf atau siapa, anak sapinya masih muda, tapi banyak angkatan dia yang punya kambing dan sapi. Mulai dari 1 ekor induk ayam tadi saudara. Mereka tekun mengembangkan. Ya. Jadi orang dikasih doa sama ide 1 ekor ayam, itu bisa jadi berkat dan ceritanya sampai kepada anggota dewan. Ya, sampai diadopsi pemerintah. Itu ya hikmat dari Tuhan menurut saya. Yang itu hamba Tuhan si Timotius itu, anak rohani saya. Ya. Jadi tunas pelita mana. Jadi waktu itu Pak Dar bilang bikin aja tunas bangsa. Tapi ada teman yang bilang jangan nanti pajaknya susah. Ya udah Pak izin tunas pelita bangsa. Kalau Pak Dar tuh gasnya pol saudara. Ya. Dia sambil mikir sambil ngomong. Ya. Bukan mikir dulu baru ngomong, kelamaan. Tapi sungguh saya mau ceritakan perbuatan Allah yang besar. Ini kalau bukan Tuhan, gak mungkin terjadi. Saya saja menung saudara. Tapi ini multiplikasi terus. Ya. Kalau saudara lihat si Mary itu ngomong saja susah dia. Ya. Tetapi Tuhan bisa pakai terus. Ini beda lagi tempatnya. Sampai ada rintis gereja gara-gara ini. Orang tua minta kita jadiin gereja. Terus, nah ini murid-murid kita. Terus, nah ini awal-awal, ini si Mary. Ya. Jadi pakai bambu, terus tanah lantainya. Modalnya sekolah itu cuma 3.200.000 kalau nggak salah. 1 sekolah sudah, jangan main-main. Ya. Terus, ya ini. Terus, nah anak-anak diajak main. Terus habis. Happy sekali saudara, dan banyak tempat. Ya. Saya perhatikan fenomena gini, asal ada orang yang mau bayar harga. Sederhana, taat, ya. Banyak masalah, banyak, jangan khawatir. Persoalannya banyak. Izin kita itu di blok 4 tahun, baru selesai tahun ini. Kenapa saudara? Karena dia main masuk aja. Siapa? Tunas bangsa katanya. Terus
orang pendidikan situ main masuk aja, ternyata gak terkonek di sini. Jadi dana bos apa gak turun. Kita dianggap tidak diakui. Waktu mau dibenerin tuh butuh 4 tahun proses buka komputernya aja. Saya bilang, Mer, oh, gak bisa Bapak. Saya bilang, Tim, kamu pergi beresin. Ya Pak, bawa uang. Maksud Bapak, bawa uang agak banyak untuk buka datanya itu. Siap Pak, beres Pak. Gitu, kalian nih koordinasi itu penting saya bilang, ya kan. Kita minta tolong, terus kita mesti nolong. Kalau cuma ngomong-ngomong susah, mesti ada uang ojeknya gitu. Tapi persoalan banyak gak? Banyak. Tapi mau gak kita tekun, saudara? Beresin satu-satu. Kemarin gempa, Pak gempa, terus sekolah kita belah 2 Pak. Oh ya udah, ada yang celaka gak Pak? Ini karena malam subuh, oke, tenang aja. Nanti Tuhan buka jalan. Tapi dia gak nuntut, saudara. Berbulan-bulan sekolahnya cuma di bawah pohon sama tikar. Keluar ijazahnya. Ya. Karena gak ada lagi di kampung itu, cuman itu. Jadi jangan khawatir gak ada dana lah, gak ada. Asal ada orang bisa jalan. Tuhan bisa pakai orang. Kalau gak ada ini, gak ada itu, gampang urusannya. Ya, cuman jangan mundur. Ada yang gagal gak? Ada. Di Sarolangun tuh gagal. Padahal muridnya banyak. Kenapa? Karena si perintis ya luka batin. Dia merasa gereja kita pakai AC, ya kok dia uang 3 juta aja susah, lama-lama dia mikir terus, kok aku berjuang sendiri, berhenti dia. Beda sama Mary kan saudara. Jadi orang analisanya kuat, ya tajam, dia tahu proyek, lama-lama dia mundur. Nah, S1 beda sama Mary. Jadi kita nih masing-masing, ya saya juga terbatas, Bapak Ibu terbatas. Yang penting adalah jangan nuntut penatua, jangan nuntut yang lain. Minta aja sama Tuhan, nanti pelan-pelan Tuhan pasti buka jalan. Jadi yang tutup juga ada 2-3. Tapi yang berhasil banyak, bukan berarti kalau ketutup kita berhenti. Enggak dong saudara. Kita impartasi 100, tutup 10 masih ada 90. Jangan khawatir. Jalannya coba aja, yang penting ada orang. Oke. Nanti ketika jalan, saudara butuh hikmat, butuh strategi, ini kan banyak di sini. Terus jangan luka batin kalau gak disupport. Oh gereja gak bantu. Gereja juga terbatas. Masing-masing orang ada kebenarannya, jangan nuntut. Kita doa sama Tuhan, kita kerjakan. Satu hari ketika kita nyampe ke surga, sabaslah hambaku yang setia. Udah, damai-damai saja, ya kan? Beda-beda, jadi saudara hidupnya ada kasih, ada iman, lega. Saudara gak kasihan Pak Dar sampai kurus begitu, saudara. Ya. Sudah pikirin gereja lokal, pikirin abaloh, mau pikirin rintis bisnis lagi. Sabaslah hambaku yang setia. Kita mau dukung, kita kerjakan ya sama-sama. Tidak saling menuntut, jangan menuntut. Orang dituntut tuh stres, saudara. Jangan tuntut. Saya pernah disidang sama penatua di Jambi. Kok kita gak sama kayak JPCC? Kok gereja kita gitu-gitu aja amburadul, kacau sekali gini. Kita mesti rombak gini. Saya bilang, bapak-bapak, saya bukan Jeffrey Rahmat. Saya ini Julius Ahyong. Ya kan? Ya kalau mau seperti Jeffrey Rahmat, carilah yang mirip Jeffrey Rahmat, ya kan? Saya ini ya gini-gini aja, ya kan? Nah kalau mau buat yang seperti itu, bapak-bapak buat, kita rilis. Gak apa-apa, kerjain kita dukung. Tapi kalau mau saya buat seperti JPCC, beda. Saya gak punya anugerahnya. Jadi beda-beda tiap keluarga, tiap rumah tangga, tiap gereja. So lihat keunikan gereja kita, di mana Tuhan tempatkan kita dukung. Kita jalan sama-sama, itu yang benar saudara. Tapi kalau lihat kiri, lihat kanan, gak jadi-jadi. Ya, saya tahu nasib selatan, karena selatan nih mirip-mirip saya, agak unik nih. Agak lain memang saudara.
Tapi nggak apa-apa, saya meneguhkan Bapak Ibu, jalan aja. Nggak apa-apa, kita respon benar, kita mengucap syukur, jalankan. Terus di dalam ada perbedaan pendapat, nggak apa-apa. Dengan iman dan kasih kita berjalan. Saya percaya Tuhan sudah bicara lewat apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu dapatkan intinya, ya, tidak usah panjang-panjang, sampai di sini saja. Amin buat firman Tuhan. Ya. Mari kita datang ke Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih. Kami tahu segala sesuatu dari Tuhan. Kami akan kerjakan dengan iman dan kasih. Biar kasih tidak meninggalkan kami. Biar kasih tidak mengelakkan pengetahuan. Ya. Kasih itu melekat di antara kami. Kasih itu bersama-sama dengan kami. Kami hidup dikasihi, kami hidup penuh kasih. Hamba berdoa beri hikmat kepada rekan penatua pemimpin di tempat ini. Dengan kasih Tuhan mereka memimpin. Dengan kasih Tuhan mereka kuat. Ada iman yang kuat kepada Allah. Mereka akan mengerjakan misi di keluarga, di gereja, dengan kasih karunia masing-masing. Tuhan turut bekerja di antara kami. Kami jadi partner, kami jadi rekan, kami bersinergi bersama-sama. Kami berdoa untuk pembangunan gedung, Tuhan juga pimpin. Tuhan juga berkati dan cukupkan. Tuhan turut bekerja. Ada hikmat Tuhan, ada kemurahan Tuhan di antara kami semua. Kuatkan, teguhkan kami, menjalani, menyelesaikan seluruh visi Allah yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berkat Tuhan atas kami, kerjakanlah seperti yang Tuhan mau. Satukan kami, satukan selatan, berkati selatan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kita yang sepakat sama-sama bilang, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.